Kita punya peran, karena media itu kan sarana untuk orang berbicara, untuk berdialog, dan panas dingin situasi ini kan media punya peran. Dan kalau ada konflik atau ada situasi yang mengharuskan semua pihak berdialog, kan media jadi tempat. Nah, kalau wartawan punya perspektif itu, akan menggunakan media dengan porsinya yang tepat dan manfaatnya yang optimal gitu ya. Kalau misalnya ada konflik, kita tidak memanas-manasi konflik, tapi gimana sih caranya untuk kita saling memahami. Iya, konflik ada, ketidaksepakatan ada, itu kita tidak nafikan, tapi gimana sih itu bisa ada kesepahaman gitu ya, atau ada upaya untuk tidak melihat perbedaannya, tapi ada loh kesamaan-kesamaan itu ya, itu perspektif itu kayaknya perlu dimunculkan dan wartawan perlu ada perspektif itu, makanya mereka punya kegiatan-kegiatan macam itu. Halo sahabat Kompas.com, ketemu sama aku Mutiara Berta di program yang gak ada namanya ini. Hari ini gue deg-degan banget karena gue ketemu sama dosen gue di Universitas Multimedia Nusantara. Halo Mas Inu. Halo, Berta atau Muti ya panggilannya? Iya, apa aja deh, yang nyaman aja. Iya, hari ini kita mau ngobrol sama Mas Inu, soalnya Mas Inu baru pulang dari Eropa, lebih tepatnya dari Vatikan ya? Vatikan dan Roma, ya. Wah. Karena dua negara yang berbeda itu. Iya, betul-betul. Keren banget. Nah, gimana sahabat Kompas.com? Penasaran banget gak sih? Karena kan kita udah pandemi nih ya, udah 2 tahun ya? Nyaris 2 tahun. Nyaris 2 tahun kita ada di situasi pandemi, nggak bisa kemana-mana. Dan ternyata Bapak ini sudah keluar negeri, berpergian traveling. Dan sekarang kita mau kulik nih kisahnya Mas Inu di Eropa. Oke Mas Inu, gimana sih persiapan ke sana nih? Susah nggak sih? Susah banget sih sebenarnya. Susah ya? Okay. Karena ini juga nggak nyangka juga bahwa ini ada kesempatan. Jadi saya menyebutnya kayak takdir aja, saya nggak mengupayakan, tapi saya juga nggak menolak, dia datang aja. Jadi suatu malam di hari Minggu, gue masih inget tuh, Minggu malam ada orang cukup prominent sih, cukup dikenal di publik itu. Tapi saya nggak boleh menyebut namanya. Mengatakan kepada saya, lo gue nominasikan untuk program ini ya. Program apa? Dijelasin, namanya KNA Promedia untuk Interreligious Dialogue gitu. Oh menarik nih, oke gitu. Tapi ada 3 yang lain, jadi 4 sama gue untuk dinominasikan. Tapi sebelum nanti berangkat ada seleksi gitu. Oh ya nggak apa-apa, bikin aja. Nggak nyangka juga, terus itu hari Minggu, hari Senin gue disuruh nyiapin semua berkas-berkas yang berkas diperlukan gitu ya. Diperlukan banyak banget gitu. Ya udah dah, gue siapin paspor, pastikan semuanya oke. Hari Senin lalu. Itu hamin berapa lama perjalanan? Itu 2 mingguan. 2 mingguan? Iya. Pengajuan visanya? Ya itu makanya. Jadi abis Senin itu diminta menyerahkan berkas, hari Selasanya gue diajak ngobrol sama orang yang nggak gue kenal juga. Karena dia nomor telepon gue dari Jerman, terus ngobrol-ngobrol, ternyata itu seleksi. Dan gue nggak ngerti. Ngobrol itu seleksi. Jadi seleksi, terus 3 jam kemudian gue diminta untuk ngecek email. Di email itu gue terpilih untuk program itu. Kaget juga dong. Wah. Itu 2 minggu sebelum hari H berangkat. Itu gue di tanggal 4 itu diberitahu, terus seleksi tanggal 6, terus kemudian tanggal 24 harus berangkat gitu kan. Ya, terus menyiapkan banyak hal yang ya tadi susah atau enggak, gue ngerasa susah banget. Tapi ya udah, gue nggak mengupayakan banget dan gue nggak nolak banget. Ya udah, yang harus dilakukan gue lakukan, nyiapin berkas, ngirim ke kedutaan, lalu daftar ke VFS itu namanya, yang kita harus mendapatkan jadwal untuk visa itu. Gue buat seminggu persis sebelum berangkat itu. Hari Senin, berangkatnya kan hari Minggu tuh. Singkat ya. Dan gue nggak expect apa-apa, karena gue udah punya rencana sama anak gue mau ke Jogja, mobil gitu ya. Cancel dong. Tetap gue jalanin dengan pertimbangan kalau gue nggak dapet visanya, udah gue akan stay lebih lama di Jogja. Itu hari Rabu gue berangkat ke Jogja, bawa mobil sama anak-anak gue. Terus hari Jumat, habis Jumatan itu ada email bahwa visa udah keluar. Ya udah, Sabtunya gue balik ke Jakarta, mobil lagi. Kemudian ke Eropanya hari Minggu malam gitu ya. Ya agak susah karena memang Eropa belum buka visa untuk turis. Iya. Yang non-essential tuh belum boleh masuk kan? Belum. Sebentar, itu berarti Mas Inu berangkat sebagai perwakilan Indonesia atau Kompas.com?
Sejujurnya gue nggak tahu. Oke. Yang jelas mereka menominasikan beberapa orang, ya mungkin karena dilihat gue wartawan gitu ya, gue punya pengalaman di jurnalistik dan punya concern di interreligious dialogue, mungkin pertimbangan-pertimbangan itu, tapi gue nggak ngerti apa yang jadi pertimbangan orang yang memilih gue. Ya udah, karena merasa ada kesempatan dan kemudian gue kontak bos gue, lalu tanya bisa nggak ini berangkat? Ya berangkat aja masih seneng kalau dapat visanya gitu. Oh ya udahlah, nanti nggak ada beban juga, ya udah. Oke, berarti visanya juga nggak terlalu sulit ya kalau secepat itu keluar maksudnya? Iya, karena nggak banyak yang dikeluarin dan hanya yang esensial aja. Oh iya, kebetulan esensial ya keperluannya. Kemudian mereka mengeluarkan visa itu dan senang juga visanya berlaku 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kalau besok mau balik lagi, gampang. Ya, kalau pengen, kalau ada dananya juga. Itu masalah utamanya ya. Karena ini free semua, saya nggak dapat, nggak ngeluarin biaya apapun itu. Karena udah ditanggung semua sponsor, makanya saya ya nggak nolak-nolak banget ya, nggak ada hal yang harus disiapkan secara finansial juga. Oke, kalau di bandara di Indonesianya nih, untuk pergi ke luar negeri ada perbedaan prosedur nggak sih dengan kalau ke cuman luar kota gitu misalkan? Kalau keberangkatan kurang lebih sama, jadi orang harus punya PCR test, harus punya visa kalau mau ke negara tertentu, paspornya aktif, punya tiket yang jelas, sama hotel di mana. Kalau berangkatan kurang lebih sama, karena itu ketentuan yang sama di semua maskapai kan, penerbangan. Tapi kalau kedatangan, nah itu beda banget. Gue ngalamin di Indonesia pas pulang ya ke tanah air, tanggal 29 malam itu. Dan ketika gue mendarat di Fiumicino ya, di Roma itu, di bandara internasional di kota Roma itu, tanggal 25 siang itu, bedanya kontras banget. Di Roma nggak ada pemeriksaan sama sekali, bahkan gue nunggu kok gue nggak diperiksa ya, minta diperiksa suhu aja nggak diperiksa. Jadi hanya beberapa emang random oleh petugas di sana untuk mungkin satu orang diambil untuk dicek dokumennya. Yang lain kayak penerbangan biasa sebelum pandemi, karena aku penerbangan terakhir sebelum pandemi itu ke Tokyo 23 Oktober 2019. Ya kurang lebih sama aja perlakuannya. Nggak tahu, mungkin karena memang aparatnya nggak banyak di sana. Beda sama di Indonesia, aparatnya berlimpah-limpah tuh. Ada tentara, ada polisi, mungkin kurang kerjaan tentara sama polisi di Indonesia makanya dikerjakan. Waduh, dipekerjakan di situ. Di Roma nggak ada. Nah beda pas gue balik ke sini tuh ada 3 barrier lah paling nggak. Kita mendarat, kita harus antri untuk dapat barcode PCR. Habis dapat antri barcode PCR itu kita ketemu tentara, banyak di situ ya, babinsa itu mungkin yang dipekerjakan di bandara. Terima kasih Bapak tentara karena membantu memastikan semuanya aman. Lalu habis itu PCR test. Udah PCR test kita bisa menunggu untuk sebelum keluar. Nah ajaibnya ini pengalaman tercepat dalam hidup gue selama pandemi itu PCR test biasanya 8 jam, 24 jam. Ini 2 jam. Ternyata Indonesia bisa secepat ini. Kenapa harus perlu 8 jam? Kenapa lama banget? Nah, ketika di bandara bisa. Gue pulang itu menjelang tengah malam ya jam 10. Sebelum jam 12 gue udah bisa keluar dari bandara. Jadi kurang dari 2 jam, 1 jam 40 menitan gitu udah dapat hasil PCR testnya negatif. Tapi tetap harus karantina dan 5 hari itu. Ya itu bedanya. Nah kalau di Eropa, di Roma setidaknya pas gue masuk nggak ada karantina. Oh jadi langsung aja tuh berkeliaran di daerah sana gitu? Tapi memang ada batas, karena itu diberi waktu untuk seminggu kunjungan aja. Kalau lebih dari itu, apalagi untuk kepentingannya non-esensial. Kalau esensial kan pasti orang nggak lama-lama, makanya dikasih waktunya cuma sebentar. Kalau non-esensial misalnya mau stay agak lama, sebulan, harus karantina di sana. Aturannya 14 hari juga. Tapi begitu waktu mendarat di Roma sih tanggal 25 itu status kotanya putih. Jadi mereka bikin kategori putih, kuning, orange, dan merah. Jadi kalau putih itu ya kayak 0 aja status bahwa hampir 70% warga Roma itu sudah divaksin 2 kali. Dan ajaibnya tuh vaksin Sinovac diterima. Yang khawatir. Iya, kok bisa? Nggak ngerti. Udah pelonggaran dari sananya? Sebelum berangkat kan gue khawatir juga nih. Jangan-jangan harus ada booster nih atau perlu vaksin yang lain. Karena kan ada sementara orang mengatakan vaksin Cina atau vaksin Sinovac itu nggak keren gitu. Atau nggak ampuh gitu. Tapi gue nggak perlu booster. Dan nggak ditanya juga lo vaksinnya apa gitu. Vaksin double shot untuk itu. Dan gue bilang Sinovac is fine. Mungkin nggak tahu juga, mungkin solidaritas Italia juga karena dulu saat pandemi sangat
tinggi di Italia kan paling parah dulu. Itu Iya, mungkin dibantu sempat. tenaga medis Cina juga kan. Ini kayak ya, perang dagang dan persaudaraan antar mereka yang teraniaya itu kan biasanya akan tumbuh ketika mereka udah nggak teraniaya lagi. Mungkin itu perkiraan gue. Karena sebelum berangkat, Iya, iya. karena sebelum berangkat ada yang mewanti-wanti lo kayaknya butuh booster deh gitu. Tapi gue ngerasa ya kalau ada booster dan bisa ya gue berangkat. Kalau emang terkendala karena itu ya nggak usah berangkat juga nggak apa-apa. Gue nggak nothing tulus banget itu. Berarti waktu apply visa benar-benar nggak ditanya sama sekali ya? Nggak, ya ditanya vaksin udah 2 kali. Vaksinnya apa? Sinovac. Ya udah gitu aja. Syarat kesana harus vaksin 2 kali atau cuma sekali? Itu udah bisa? Bisa 1 bisa 2. Tapi kalau oke. 1 itu biasanya ada ketentuan-ketentuan di sananya yang lebih lebih misalnya kalau kita harus menghadiri sebuah acara gitu ya, lo harus antigen lebih dulu dan sebagainya. Dan di sana saya 2 kali antigen sih sebelum 1 PCR baru. Kalau di pesawatnya nih, ada protokol apa saja yang dilakukan di dalam pesawatnya gitu? Semula gue khawatir banget. Oke. Karena kan ya ini penerbangan jauh pertama dan mungkin penerbangan pertama selama pandemi. Dan penerbangan pertamanya udah penerbangan jauh gitu. Oke. Berangkat tuh 17 jam. Karena harus transit 3 jam di Dubai, dan Dubai lagi ramai. Gue cerita dari pesawat. Tadinya khawatir, wah nanti akan dibatas-batasi pakai face mask dan sebagainya. Ternyata enggak. Cuman ya pakai masker harus on lah. Tapi nggak jaga jarak gitu ya? Ya, pedoman jaga jarak pas berangkat ada. Mungkin karena penumpangnya nggak penuh ya. Otomatis ada space ya. Ada space ya. Kayaknya bukan by intensi bahwa harus ada jaga jarak, tapi karena sepi aja tuh. Iya. Otomatis ada jarak. Tapi saat pulang, ini mungkin karena penumpangnya banyak. Nggak ada tuh pedoman jaga jarak. Sebelah gua ada, depan gua ada, kanan gua ada. Pas pulang udah nggak parno. Pas pulang udah nggak parno. Ya, gue ngerasa bahwa face mask itu udah works melindungi bener banget dan ya udahlah itu aja, dan gue nggak menyentuh apa-apa dan juga nggak ngobrol juga sih. Dan memang nggak ada aturan nggak boleh ngobrol gitu ya? Ada aturan nggak boleh ngobrol? Nggak Kayak ada di kereta aturan gitu? juga sih. Oh nggak ada aturan. Oh, so kalau di kereta kan nggak boleh ngobrol ya kalau di kita nih. Nggak ada aturan. Bahkan kalau makan kita tetap buka, dan Iya. namanya maskapai penerbangan internasional ya, makannya kan sering tuh. Jadi dia sering juga buka masker sambil makan. Tapi pertama-tama parno, tapi ya setelah jalan itu ngerasa asal kita bisa melindungi, kayaknya emang pelindung paling aman dari setiap orang dari paparan virus ini emang masker sih. Dan tentu saja vaksin pasti ya. Vaksin kalau kita sudah 2 kali, mungkin dampak dari kalau kita terpapar mungkin lebih ringan dibanding kalau kita belum vaksin. Gitu. Terus ini, tadi kan mempersiapkan berkas, dokumen segala macam ya untuk berangkat. Apalagi nih yang dibawa, ada kan kita bawa tas, bawa koper nih ya. Mas Inu bawa apa aja sih waktu ke Eropa kemarin? Apakah lebih ribet karena harus ganti baju setiap jam berapa jam sekali gitu misalnya? Enggak. Iya, sampai Masker 1 box gue bawa, gitu. masker 1 pack gitu ya. Kain atau yang sekali buang? Yang sekali Sekali buang. buang, oke. Masker 1 pack itu yang berbeda dengan penerbangan jauh sebelumnya. Yang lain baju gue sangat minimal sih pakai baju. Apalagi di musim yang dingin dan kelembapannya rendah gitu ya. Gue emang cenderung minimalis tuh pakai bajunya itu aja sih. Kadang-kadang ditanyain sama peserta, ini baju yang kemarin? Iya, emang kenapa? Parno dia. Iya, kadang-kadang yang kemarin enggak. Kalau di acara-acara lain, gue lebih prefer membawa hal-hal yang lebih penting dibanding cuma sekedar baju atau tampilan. Nah, ya sepeda. Itu menurut gue jauh lebih penting. Pentingnya beda guys. Ya, gue bawa sepeda. Biasanya kalau keluar negeri selalu bawa sepeda. Harus banget bawa sepeda? Tergantung acara, dan gue biasanya tahu kira-kira ngapain aja dan ada waktu yang ideal enggak untuk bisa bersepeda atau menjelajah kota. Biasanya kalau ada acara keluar sih pasti ada selalu itu. Alasan membawa sepeda tuh apa? Simpelnya untuk bunuh jet lag di suatu kota pertama. Biasanya kalau kita datang, kayak kemarin gue datang ke Roma itu siang hari. Di Indonesia udah malam tuh, harus sudah ngantuk. Emang gue udah ngantuk banget, tapi gue nggak mau tidur. Karena gue langsung mau menyesuaikan local time. Itu cara membunuh jet lag. Jadi hidup dengan logika lokal. Apa yang gue lakukan, nggak ada kegiatan yang lain gitu. Dan gue belum kenal siapa-siapa, mau naik transportasi publik juga ngerti, malah nanti nyasar. Akhirnya itu sepeda itu gue pakai buat sarana. Hampir 2 jam itu gue goes aja sambil biasanya tuh gue kayak melihat area di mana gue tinggal, terus gue kayak tahu titik-titik di mana kalau gue nanti nyasar, gue tahu di sinilah, kayak spotting area aja lah buat gue bisa tahu kalau suatu saat nyasar atau dalam perjalanan itu nyasar, gue tahu oh di sini nih, di sini. Itu kemarin di Roma. Di Roma.
Ya, awal sepedaan atau kayak orientasi wilayah. Nah, itu tuh orientasi wilayah. Gambar kalau para kriminal menyebut itu gambar wilayah. Nah, itu gue pakai selain tuh bunuh jet lag. Lalu yang kedua, sepeda itu gue pakai kadang-kadang di satu kota untuk acara, apalagi acara yang sifatnya cuman gue sendiri nggak sama keluarga gitu ya. Pasti kan nggak punya kegiatan lain selain acaranya, tapi ada waktu luang. Dan waktu luang itu biasanya gue pakai yang bisa gue lakukan sendiri, nggak tergantung sama orang, nggak perlu biaya, dan menyenangkan dan mengembirakan. Ya udah sepeda, keluarin sepeda, ya gue saja sejam, setengah jam, 2 jam. Beda ya, kalau gue kayak nyari spot yang bisa buat difoto gitu, buat posting di Instagram. Sepeda juga bisa. Bisa juga. Ngambil spot sambil ngasih makan sosial media lah, biar sosial medianya tumbuh dan berkembang. Wih, mantap. Harus tetap eksis. Cuman yang menjadi unik kan karena Mas Inu bawa sepeda dari Indonesia, sedangkan masa di sana nggak ada yang nyewain sih? Ada gitu. di sana. Ada. Cuman gue cenderung nggak nyewa sepeda. Kalau sepeda itu perlengkapan personal. Maksudnya personal itu kita harus tahu betul bagaimana sepeda. Itu kayak pasangan, bener. Kita harus tahu lekuk-lekuknya, safety-nya di mana, kita bisa main sepeda itu dengan aman bagaimana. Kalau sepeda pinjaman kita nggak ngerti bagaimana perawatannya. Dan ini di tempat orang yang yang kita nggak ngerti bengkel di mana gitu. Kalau sepeda yang kita bawa sendiri kita udah tahu nih. Sepeda itu kayak nyatu di badan aja udah. Jadi mau belok kiri, belok kanan udah ngerti nih istilahnya. Coba deh kalau lo naik sepeda orang yang belum lo kenal, lo pasti bingung nih penyesuaiannya. Oh ini remnya gimana sih? Gue pernah sampai jatuh nih, sampai punya bekas luka jahit itu gara-gara pakai sepeda orang. Itu bener. Sekaligus memberi makna bahwa beli sepeda nggak dipakai ya, mending dipakai lah buat jalan-jalan. Oke. Tapi Mas emang boleh ya ke luar negeri kemanapun bawa sepeda gitu? Sebagai sport equipment boleh. Dan itu free secara bagasi. Jadi kalau kita pakai sepeda dan bawa sepeda, kalau penerbangan umum kan kita dapat 25 kg untuk bagasi. Nah, sepeda keluar dari jatah itu. Jadi ekstra. Jadi yang sport equipment tuh sepeda, lalu boarding buat kalau mau selancar dan sebagainya, atau skateboard atau barang-barang untuk olahraga. Itu free dan kita dikategorikan sebagai sport equipment. Tapi selama penerbangan gue dan perjalanan gue nggak pernah pakai jatah itu. Karena gue nggak pernah lebih dari 25 kilo juga. Iya. Berapa kilo kemarin itu? 24. Persis, itu udah termasuk baju-baju gue, buku yang perlu gue bawa, sama sepeda gue. Jadi emang nggak perlu bawa apa-apa sih. Makanya baju aja kadang-kadang bajunya itu aja. Ditanyain orang, lo nggak ganti baju? Iya, enggak. Lebih bersepeda dibanding perlengkapan pribadi di sana ya jadinya ini? Iya, ya karena gue belum tentu akan datang ke situ lagi gitu ya. Dan momen itu, gue selalu enjoying the moment sih. Saat dimana gue hadir di situ dan gue akan menikmati itu sebisa mungkin ya. Dan itu gue lakukan di Roma kemarin, di Tokyo sebelumnya, di New York 2 kali bahkan, lalu di di Denmark gue bawa sepeda juga. New York itu kan hektik ya roadnya. Iya, tapi buat sepeda itu menantang banget, gitu? apalagi fiksi gitu. Wah, tapi gue nggak bawa fiksi waktu itu, bawa sepeda lipat aja. Kalau di film-film kan asik gitu ya? Iya, ada. Melewati taksi-taksi. Iya, itu ada premium bus Lewatin itu juga? Iya, benar. Oke. Masuk Manhattan itu tengah kota lagi, asapnya itu udah keluar tuh. Wah, terus ada capnya, yellow cap itu. Ya, kayak scene film aja ngerasa. Iya benar-benar. Berasa artis Hollywood ya. Gue lebih suka di sepanjang sungai yang ada jalan untuk sepedanya. Ini Hudson River gitu. Dari ujung Harlem sampai ujung Brooklyn gitu. Itu berapa kilo ya? Belasan kilo lah, 18-an atau sebagainya. Ya itu kalau kita dari selatan gitu ya, atau dari Brooklyn mau ke arah Harlem gitu, ke arah Central Park, kita nengok kanan kirinya ke New Jersey. Jadi wah enak banget, apalagi summer gitu ya. Iya. Pakai kaos aja nyaman. Itu sepeda kenapa gue selalu bawa. Itu selalu memberikan kegembiraan. Kalau gue berada di situasi sendirian di satu kota, gue nggak kenal siapa-siapa, ya udahlah gue bawa sepeda, dan itu selalu sukses untuk memunculkan senyum sih kalau di perjalanan. Kalau mangga nggak apa-apa. Mas so far paling enjoy atau paling berkesan bersepeda di negara mana, Mas? Portugal, di Lisbon. Karena gangnya kecil-kecil. Dan pakai sepeda itu menjadi kesempatan untuk bisa masuk ke gang-gang yang nggak mungkin ditempuh pakai kendaraan bermotor, apakah motor ataupun
kendaraan mobil ya, naik sepeda tuh, dan jalannya kan naik turun tuh di Lisbon itu, dan ada di pinggir sungai besar yang dan ada di dekat lautnya juga tuh kan. Menyenangkannya karena kita dapat spot-spot yang nggak pernah kita temui bahkan di Instagram atau di sosial media tuh. Ketemu bengkel tempat tram di kota Lisbonnya gitu. Sini ternyata bengkelnya. Terus ada satu tempat yang menarik, tapi ini cukup populer sih tempatnya. Pastel del apa sih? Jadi makanan egg tart gitu. Sangat terkenal sekali. Saya datang ke situ pertamanya nggak naik sepeda, tapi kedua naik sepeda dan ingin menikmati perjalanan. Nah itu juga momen yang menyenangkan. Dari semua sih saya paling merasa dapat kegembiraan lebih ya ketika di Portugal itu sih, Lisbon. Kalau jarak jelajah dan lamanya bersepeda di New York. New York itu ya karena bisa masuk Central Park segala macam. Dan itu for free, gue nggak keluar biaya apapun gitu untuk menikmati itu semua gitu. Bahkan bagasi pun nggak bayar kan, ya cuman modal sepeda aja yang kita miliki. Ya pertama Lisbon itu karena sesuatu yang baru sama sekali ya buat gue. Tapi yang mengesankan karena jarak dan effort untuk exercise-nya New York sih. Dan itu kayak bener scene film tadi kayak muncul gitu. Lewat di Central Park, wah ini pas premium rush dikejar-kejar sama kayak gitu kan pasti. balapan sama sepeda balap sama fiksi nih, gue inget banget. Oh ini tempat si Home Alone itu. Betul. Sini Taksi, Spider-Man ngegelantungan di situ. Ya di Central Park ketemu, terus di apartemen di mana John Lennon ditembak itu 8 Desember tahun berapa ya, 80 atau berapa itu. Yuk kita lihat, oh ini nih apartemennya. Sebelumnya kan dia menjadi pujaan dari semua orang, lalu karena kegembiraan dia menyambut orang berbuah jadi tragedi buat dia kan, akhirnya dia dibunuh. Ya di apartemen itu kita bisa lihat sambil sepedaan. Nah sepedaan itu jadi momen yang penting buat gue karena gue bisa melambat. Melambat itu kayak mencerap sesuatu menjadi lebih intens ya. Tahu, oke. Gak harus semua dinikmati secara tergesa-gesa. Dan sepeda itu melatih untuk kayak lebih gue kadang-kadang merasa bersepeda itu kayak meditasi tapi jalan gitu. Nah itu kenapa mengembirakan dan selalu jadi item yang harus gue bawa kalau bepergian. Nagih iya, tapi sekaligus kayak jadi solusi untuk banyak persoalan kalau gue ada satu tempat. Ini kan di tempat asing, lo di hotel sendiri, lo mau ngapain cengok gitu kan. Kalau ada sepeda tinggal keluar aja jalan 1 jam balik lagi udah selesai persoalan, waktu nggak terbuang sia-sia tapi kita dapat view kota gitu misalnya. Nah mas, bedanya sama bersepeda di Indonesia apa mas? Di Indonesia lebih ke manner orang ya, itu kerasa banget. Jadi penghargaan orang pada pesepeda di negara yang selalu gue datengin itu memang lebih baik sih ya. Mereka memberi jalan, memberi ruang. Meskipun nggak selalu juga. Kayak di New York itu ya orang serambangan juga. Taksi itu ya main cross aja. Kita sepeda juga dimaki-maki. Wah what's up? Gitu ya. Udahlah. Tapi itu lebih ke manner ya. Tapi negara-negara terutama Eropa sih lebih tertib ya. Dan kita diberi ruang lebih baik untuk sepeda, dipersilahkan. Dan itu kayak ya menyenangkan aja di satu tempat, bersepeda dikasih penghargaan dan ada waktu untuk bersepeda, kenapa nggak bawa sepeda? Ada yang tanya kadang-kadang kenapa nggak jalan kaki? Jalan kaki waktunya lebih lama dan betul sih. Ya, sama-sama melambat tapi jalan kaki itu lebih melelahkan juga karena kan baliknya tuh PR biasanya kalau jalan kaki. Kalau sepedaan kan ya udah tinggal digoes aja. Soalnya kalau orang mikirnya mungkin termasuk gue juga ya, masa kalau jalan-jalan pakai sepeda tuh ribet aja parkir, mungkin karena di Indonesia belum terlalu ramah kali ya, kayak untuk parkir segala macam. Kalau di sana gimana? Mungkin. Ya kalau di sana sih sepedanya sepeda lipat. Jadi kalau merasa nggak aman ya tinggal dilipat bawa aja atau enteng sini kan. No problem. Dan gue sepedaan nggak pengen berhenti lama terus masuk ke mall dan sebagainya, nggak. Biasanya sepedaan aja. Jadi nggak ada alasan untuk keamanan atau khawatir sepedanya kenapa-napa. Ya udah sepedaan aja. Berhenti yang paling sepedanya ada dalam pengawasan gitu. Paling beli minum atau ke lokal ketemu orang lokal lalu ngobrol, duduk di satu tempat, lihat situasi, itu nggak perlu khawatir sepedanya hilang atau apa ya, tinggal ditaruh di sebelahnya aja.
Cuman ini kan bersepeda berkilo-kilometer itu nggak mungkin kayak yang tiba-tiba aja suka kan. Pasti bermula dari hobi yang mungkin udah bertahun-tahun gitu. Maksudnya bermulanya suka sama bersepeda ini bagaimana? Awal-awal sih ya karena dari kecil emang sepeda. Siapa ada anak kecil yang nggak sepedaan di sini? Oh iya sih, sepedaan Itu semua sih. basic lah. Tapi saya selalu dalam tahapan pendidikan di SD ada sepeda, SMP dibeliin sepeda, SMA dibeliin sepeda, kuliah pakai sepeda waktu juga bersepeda. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Pesawat Triarkara, dari tempat saya tinggal ke kampus tuh bersepeda tiap hari. Berapa kilo itu? Kali itu nggak jauh, 5 kiloan doang. Oke. Nah, itu hampir tiap hari. Tiap hari bahkan, bukan hampir tiap hari. Karena itu sana kendaraannya semua yang kuliah di situ sepeda. Itu kayak juga membentuk oke. salah satu. Makanya ketika kerja, punya duit yang dihasilkan dari gaji sendiri gitu. Gaji pertama saya itu saya beliin Beli sepeda. sepeda. Sepeda apa pertama yang dibeli pakai gaji sendiri nih? Sepeda balap. Masih ada sampai sekarang. oke. Dan itu masih saya pakai dan Pasti dirawat terus dipakai. ini ya. Anak saya juga sih sekarang udah jadi ya itu kayak kenangan aja sih bahwa gue pernah memiliki benda ini karena keringat gue sendiri karena kerja gitu. Jadi ngumpulin duit kerja, itu kerja di Kompas, lalu diangkat jadi karyawan Kompas tetap, lalu gaji pertama sebagai karyawan Kompas gue dedikasikan untuk beli sepeda dengan tambahan gaji-gaji sebelumnya. Kalau Mas Inu lebih suka sepeda yang original aja atau dimodif-modif nih? Kan kalau anak zaman sekarang lebih suka yang dimodif-modif nih biasanya. Original tuh kayak makanan ya. Iya ya. Ya maksudnya kayak ya udah yang dibeli Ya. dari store ya seperti itu gitu sampai nanti gitu. Gue senang sepeda yang sudah didesain sesuai konsep sepeda itu. Jadi gue buat tambahan-tambahin. Karena sekaligus ini menghargai desainer sebenarnya. Oke. Seorang desainer mendesain sesuatu itu kan dia dengan pertimbangan macam-macam tuh. Betul. Ketika kita ubah dan kita bikin sesuatu yang agak berbeda, selain kita nggak punya ukuran untuk menguji kehandalan dan safety-nya, itu juga nggak menghargai si desainernya. Makanya aku juga kalau naik sepeda ya, sepeda seperti ya sepeda as it is aja. Ya, misalnya sepeda lipatnya ya gitu aja, nggak gue tambahin apa-apa. Paling keselamatannya aja, misalnya ada lampu, ada itu pun udah nempel di sepeda itu dan gue nggak tambahin apa-apa. Juga kalau fixed gear, ya gue nggak nambahin apa-apa. Ya fungsi fixed gear ya untuk track, untuk pacu sepeda aja, ya udah fungsi itu aja. Gue cenderung menikmati sepeda seperti yang ada. Yang sepeda gue beli pertama 2002 itu sampai sekarang juga nggak gue ubah apa-apa. Masih seperti ketika beli. Paling kampas remnya, paling track untuk remnya itu, kabelnya itu, wirenya itu. Yang lain nggak, ban ya diganti ya, tapi totally semua partnya masih yang ada. Dan menyenangkan naik sepeda itu. Lo beli kalau sepedanya bener ya, itu untuk sepanjang hidup lo. Nggak perlu lo ganti macam-macam, kecuali lo beli sepeda untuk karena tren doang gitu ya. Beli ini, oh besok ganti, oh jual gitu. Ya, kalau lo sepedaan bener-bener bersepeda, itu sepeda itu untuk sepanjang hidup pasti. Dan gue merasain sepeda-sepeda gue sepeda yang menemani perjalanan hidup gue. Udah punya berapa sepeda sekarang? Banyak kayaknya. Sampai nggak bisa dihitung. Enggak sih ya 3-4 lah. Nih, Gitu. banyak. Dari awal beli itu termasuk yang pertama. Ini sepeda yang gue beli sendiri semua. Oke. Kalau yang sepeda zaman gue kecil segalanya udah nggak jelas. Tapi emang itu sepeda yang gue miliki karena pengen beli waktu itu dan masih terawat sampai sekarang. Oke. Ini kalau balik lagi ke tadi bawa sepeda ke Roma ya, ke Italia itu, sebenarnya di luar keamanan, secara cost itu lebih mahal kalau kita bawa sendiri atau nyewa di sana? Lebih mahal nyewa di sana dong, kan ngeluarin kos. Kalau bawa kan kosnya apa? Iya, oh iya kan bagasinya free juga tadi ya? Bagasinya free. Oh iya benar. Paling emang harus punya modal sepeda lah. Harus sepeda kan punya. Iya juga. Sepedanya nggak ada tapi. lipat. Iya, kalau nggak punya sepeda mau bawa apa? Iya sepeda juga ya. pakai. Iya. Kos nggak ada kosnya sama sekali. Berani ribet aja paling ya? Nggak ribet Nggak juga? ribet, kecuali emang hidup lo ribet. Misalnya gini, harus bawa baju ini, bawa sepatu. Gue sering membandingkan nggak lebih ribet bawa sepeda dibanding lo harus bawa 3 sepatu. Nggak lebih ribet. Bahkan mungkin lebih ribet kalau harus bawa 3 sepatu. 3 sepatu kan lo harus bawa packnya, harus bawa kaos kakinya yang mungkin beda. Okay. Kalau sepeda ya udah itu aja. Iya. Dan nah sepeda itu menyenangkannya juga, nggak mengajak gue untuk konsumtif. Gue nggak pengen belanja apa-apa ke sana. Karena kalau gue belanja apa-apa, Ribet. bagasi gue tambah dan lebih berat kan. Keluar biaya lagi. Dan keluar biaya lagi kan untuk belinya. Uh-uh. Atau kalau over bagasi, kalau over pasti nggak mungkin. Tapi gue nggak punya keinginan untuk belanja lebih di suatu negara untuk
karena gue kesana beli apa tuh hampir nggak pernah ada. Ya, gue pengen menikmati wilayah itu, kota itu dengan experience gue gitu, dari pengalaman gue, karena gue ingin hadir di situ dan menikmati itu. Ya lokal makanannya kah, local people-nya kah, jalan-jalan orang lokal biasa melakukan perjalanan. Nah itu lebih menyenangkan daripada oleh-oleh beli apa. Betul sih. Soalnya aku juga termasuk yang nggak suka belanja kalau keluar Iya. ke tempat mana gitu. Ya nggak selain ini. karena duit gue nggak banyak juga sih. Kalau duit gue banyak mungkin juga beli-beli juga. Tapi enggak. Motivasinya yang Mas bawa sepeda karena nggak punya duit. Nggak banyak. Iya, enggak, kalau kita nggak punya duit pun, kalau kita punya motivasi belanja, kita mau mengada-adakan Oh loh. iya sih. Tapi kalau emang motivasinya kuat nggak belanja gitu, ya udah nggak ada yang nggak usah beli. Ya paling ya beli ya coklat atau oleh-oleh yang di free duty itu kan di bandara itu aja, kan di luar itu ya bawa aja. Seperti yang tadi gue kasih kan. Iya. Nanti kita langsung nyicipin ya. Mas Inu tuh kan nyampe sana, nggak karantina langsung. Itu suasana pandemi di sana dengan kalau dibandingin di Indonesia seperti apa, Mas? Gue pikir Eropa tuh sangat ketat gitu ya. Ternyata enggak. Mungkin juga karena situasinya kan, mungkin karena tadi udah putih ya. Putih, kuning, orange, merah itu. Dia putih, artinya mungkin udah situasi terkendali. Gambaran komparasinya sederhana gini. Kalau di Jakarta kan kalau kita masuk mall pasti harus scan Peduli lindungi. Peduli Lindungi gitu. Kayak masuk kantornya tadi kita harus scan Peduli Lindungi untuk tahu berapa sih kapasitas dan kita orang keberapa. Itu satu. Yang kedua, kalau kita masuk ke restoran gitu kan, biasanya kan di sini juga disuruh ngecek lagi kan, kapasitasnya berapa. Nggak tahu sekarang mungkin agak longgar banget karena Jakarta juga udah level 1. Di Eropa nggak ada. Berarti nggak ada protokol sama sekali ya? Ya protokolnya masker aja. doang itu. Masker itu, nah masker pun orang kalau udah di luar ruangan, orang buka. Di jalanan, tempat terbuka di gitu tempat ya? terbuka hampir nggak ada orang pakai masker, kecuali mungkin pendatang banget atau yang masih parno gitu kayak gua gitu. Gue beberapa kali makan di restoran lokal di sana itu nggak ada jarak juga, orang udah membaur, lalu ngobrolnya juga udah oke. Nah di restoran terakhir gue makan itu di samping kota Vatikan itu, bersisian sama tembok Vatikan itu, menjelang tengah-tengah makan itu ada random checking. Jadi pihak restorannya memastikan orang-orang yang menurut dia asing ditanya PCR swab antigennya. Kan gue di sana 5 hari itu tetap 2 kali tes swab antigen karena berlaku cuma 48 jam sebelum berangkat. Gue pas datang, lalu hari Rabu sama pas gue mau pulang. Oh, itu PCR. Ya terakhir PCR. Nah itu PCR lebih kepentingan karena penerbangan harus pakai PCR. Dan di sana protokolnya selain tadi longgar dan kita masuk ruko atau toko atau resto atau tempat-tempat belanja itu. Saya ada satu masuk ke toko buku karena ada pengen beli vinil gitu. Di sana murah dan vinilnya ajaib-ajaib gitu. Ketemu di sana. Masuknya nggak diperiksa, nggak ditanya, nggak diapa, ya udah masuk aja. Rame. Ya nggak tahu, mudah-mudahan karena memang udah 70% warga Roma atau kota itu sudah vaksin 2 kali, mungkin mereka merasa lebih aman. Sih. Itu bedanya dengan di kita. Kalau di kita kan masih ya plus minus ya. Gue nggak lihat bandingin mana baik mana buruk sih, tetapi ya kita masih punya pengalaman trauma di gelombang 2 kemarin kan, mungkin juga baiknya juga ada pengetatan. Kita juga lagi prepare anti kalau sampai gelombang ketiga ya, ini akhir tahun. Mudah-mudahan enggak lah ya. Semoga tidak ya, sahabat kompas.com. Ya, Tapi Mas, di Eropa kan katanya ada lonjakan kasus nih belakangan. ada varian baru itu gimana? Terasa nggak sih di Italia? Kemarin sih nggak kerasa sama sekali sih. Ya orang mempercakapkan itu, tapi mereka kayaknya juga udah mulai sadar betul bahwa salah satu yang paling penting itu masker, lalu kedua vaksin. Ya kalaupun ada kena paparan ya udah bagian dari resiko yang mereka harus terima, tapi kan dia udah menyiapkan diri untuk tidak terpapar. Ada satu anggota tim yang batal berangkat itu dari Jerman, di Bonn, kota Bonn, karena sebelum berangkat dia tes PCR positif, tapi dia dua kali vaksin, lalu dia cuman gejalanya ringan banget, terus 3 hari dia udah karantina isolasi mandiri, terus habis itu udah sembuh. Tapi kita udah selesai acaranya, dia ngasih kabar aja. Karena sebelumnya kan kita ada grup
siapa aja pesertanya, dari mana, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, terus dari situ terus dia ngasih kabar. Saya nggak bisa berangkat karena PCR saya positif gitu. Wah, kita ya ada peningkatan kasus, tapi mereka nggak terlalu melihat itu sebagai ancaman yang serius karena mereka udah prepare dengan baik dengan vaksin dan masker. Oke. Oke, ini PCR sama harganya dibandingkan Indonesia, Mas? Kurang lebih sama sih. PCR di sana itu 600-an ribu. Kalau di kurs ya, kan 30 euro gitu ya. Nah, ada yang 40 euro itu yang lebih cepat kayaknya. tadi aku cek di YouTube ada yang bilang 15 euro. Itu yang antigen. Oh, antigen. Ya, beda. Oh, oke, Antigen oke. sama 15 euro. Oke. Jadi kan tadi PCR kan, PCR 600 ribu, kalau antigen 15 euro. Ada yang 20 euro juga tergantung. Oke. Di satu tempat, di samping, di perempatan, di pengkolan Vatikan itu, ada Kayak pengkolan abang bakso di depan ya. ada apotek gitu. Di situ ada tenaga mediknya yang standby 24 jam untuk antigen, itu 15 euro dan waktunya 15 menit. Dan di sana antigen nggak sesakit di Indonesia. Oh, gimana Mas? Gimana, Mas? Mungkin yang metode nasal ya, cuman di ujung hidung sini, udah nggak kerasa apa-apa ya, kayak yang ngupil nggak dalam-dalam lah. Ya cuman gini doang. Oke. Kalau di Indonesia kan sampai disogok-sogok ke dalam itu kayak tenaga medisnya nggak puas kalau kita nggak kesakitan. Sorry tenaga medis ya. Tapi nggak, menurut gua ada beda, mungkin tekniknya beda. Antigen nggak sakit sama sekali, fine gitu. Habis itu kita nunggu apa? Kalau PCR sama, kurang lebih sama, karena dia harus masuk ke hidung dan tenggorokan. Oh, kalau di kita antigen itu sedalam kalau PCR juga gitu ya? Gitu. Mungkin metodenya ya, nasal atau apa bedanya kayak gitu. Oke. Mas Inu, ini ke Eropa ini kan kebutuhan esensial. Itu sebenarnya kegiatan apa sih yang tadi Mas Inu bilang ini kok sebenarnya berat gitu ya? Gue juga baru tahu sebenarnya Oke. ada kegiatan ini. Dan menurutku kegiatannya baik banget sih. Ini mengumpulkan jurnalis-jurnalis dari seluruh dunia. Yang kebetulan kemarin 15 jurnalis senior, ada yang pemret, ada yang editor, ada yang managing editor, ada yang freelancer gitu. Dan komposisinya menarik, cowok-ceweknya cukup imbang gitu ya, mewakili. Dari Asia itu Indonesia, saya dari Myanmar, satu jurnalis dari Reuters, dia juga lokal reporter di sana. Ada dari Pakistan, Asia. Lalu yang dari Afrika itu ada dari Nigeria. Ada 2 harusnya, tapi 1 batal karena nggak dapat visa, karena waktunya mepet juga. Akhirnya cuma 1. Yang dari Eropa itu ada dari Jerman, dari Perancis, sama dari Ukraina. Ini kegiatan interreligious dialogue yang diinisiasi oleh KNA, itu kayak kantor berita Vatikan gitu, yang punya keinginan untuk bagaimana antar agama, antar penganut iman itu bisa berdialog, berkomunikasi. Toh sebenarnya concern kita sama nih sebagai umat Allah atau manusia yang ciptaan maha kuasa gitu ya. Nah, itu kesempatan untuk dialog itu dibuka. Makanya juga latar belakang negaranya beda, latar belakang agamanya juga beda, pengalaman spiritual orang-orangnya juga beda. Dan itu kayak terus kita selama 5 hari itu kita dapat paparan tentang bagaimana Vatikan dan KNA ini menginisiasi ini bertahun-tahun yang lalu, dan ini terus berjalan dan baik hasilnya karena ada saling pemahaman di antara penganut agama, itu kan menarik juga. Lalu setelah itu nanti masing-masing negara untuk presentasi bagaimana situasi dialog antar agama di masing-masing negara. Ini kesempatan untuk meruntuhkan persepsi yang keliru dari mereka. Misalnya Indonesia katanya, susah beragama sebagai minoritas. Saya bilang, enggak susah. Ya ada yang bagian susah, tapi nggak umum gitu. Ya lebih susah karena bukan juga soal karena izinnya, tapi karena ada isu-isu non-agama sebenarnya yang melatar belakangnya. Itu bagian dari kita menjelaskan. Juga negara lain, di Myanmar bagaimana situasinya, di Pakistan bagaimana, di Nigeria, di Jerman. Nah, itu kesempatan untuk sharing dan memberikan pemahaman. Dan habis itu kita punya koneksi sih. Punya jaringan, dan mudah-mudahan bisa next untuk ke Yerusalem. Boleh kali ya orang-orang yang di sini diajak. Sesi berikutnya Yerusalem, karena itu akar dari semua agama Samawi kan, atau agama yang berasal dari Ibrahim ya, Abraham kan. Islam,
bahkan Judaism itu kan dari situ kan. Kristen Katolik dan Protestan dan segala macam jenis Kristen yang lain kan menginduk ke situ. Oke. Ini mungkin aku juga mau share ke teman-teman sobat kompas.com, kenapa jurnalis harus ada pelatihan semacam itu? Lebih karena kita punya peran. Karena media itu kan sarana untuk orang berbicara, untuk berdialog, dan panas dingin situasi ini kan media punya peran. Dan kalau ada konflik atau ada situasi yang mengharuskan semua pihak berdialog, kan media jadi tempat. Nah, kalau wartawan punya perspektif itu, akan menggunakan media dengan porsinya yang tepat dan manfaatnya yang optimal gitu ya. Kalau misalnya ada konflik, kita tidak memanas-manasi konflik, tapi gimana sih caranya untuk kita saling memahami. Iya, konflik ada, ketidaksepakatan ada, itu kita tidak nafikan, tapi gimana sih itu bisa ada kesepahaman gitu ya, atau ada upaya untuk tidak melihat perbedaannya, tapi ada loh kesamaan-kesamaan itu ya, itu perspektif itu kayaknya perlu dimunculkan dan wartawan perlu ada perspektif itu, makanya mereka punya kegiatan-kegiatan macam itu. Katanya ketemu paus nih di sana ya? Ya, kebetulan juga ini. Jadi tiap Rabu pagi itu selama pandemi, karena mereka kan belum buka visa untuk wisatawan ya. Jadi yang datang ke situ ya kelompok kecil pun tapi antriannya panjang banget. Mungkin banyak juga orang yang punya kepentingan. Mungkin juga lokal Itali kan. Kalau lokal Itali nggak dibatasi ketemu paus. Jadi Rabu pagi antri untuk masuk biasanya kan di basilika yang di lapangan gede itu. Nah, ini di aula. Karena warga atau umat atau siapapun yang mau datang itu nggak terlalu banyak, di aula. Setelah kayak ini namanya general audiensi, jadi audiensi umum gitu ya. Siapa aja yang pada waktu itu dapat undangan untuk datang, ya datang gitu. Undangannya terbatas, Kita harus ngurus sendiri sih sebenarnya untuk hadir ke situ, untuk memastikan sebenarnya jumlah orangnya. Dari kartu gitu undangan dari kepausan untuk general audiensi dengan Bapak Sri Paus Fransiskus gitu ya. Datang jam 9 itu ya paus cerita banyak dalam bahasa Italia, ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa negara-negara lain. Sedikit-sedikit ya kalau bahasa Latin Itali kan kurang lebih ya dikit-dikit gitu ngerti lah. Oke, bayangin kira-kira ngomong apa gitu. Tapi kalau bahasa Arab nggak ngerti karena sebelahku dari Pakistan jelasin ke aku. Oh, ini ngomongin soal perdamaian, soal persahabatan. Oke. Jadi di aula itu kayak dengar bahasa Arab gitu. Terus di akhir itu acaranya udah selesai, orang tuh nggak pada mau pergi. Pengen disamperin sama paus. Dan paus menyediakan diri, yang udah nggak sabar ya akhirnya beberapa keluar. Tapi yang tetap bertahan itu sampai jam 11:30, jam 12 itu orang masih menunggu sampai paus mau nyamperin. Dan pausnya itu terbuka banget untuk datang nyamperin satu-satu. Udah dari mana dan sebagainya. Nah, pada saat pas rombonganku ya aku deket-deket situ, tapi ya nggak sempet ngobrol karena kehalang beberapa orang yang lain, tapi ya deket lah. Saat ketemu langsung merinding gitu. Jadi langsung inget gue denger suara paus gitu, langsung kayak inget gue berbuat salah apa aja soalnya. Soalnya kan ini experience sama kayak teman-teman muslim yang umroh gitu kan ya. Mungkin ya, gue nggak tahu membandingkannya, tapi nggak tahu itu kayak pengalaman muncul aja ketika dengar paus. Nah ini, gue Katolik ini, pas paus ngajak nyanyi Bapa Kami itu sangat umum tuh, KP tahu kalau pernah ke gereja tuh. Jadi langsung Bapa Kami itu, Pater Noster, gue langsung merinding dan gue tuh lemes banget, kaki gue tuh kayak nggak ada tulangnya. Langsung gue ngerasa gue mau nangis gitu, gue merinding banget. Itu situasi yang membuat gue nggak ngerti kenapa gitu. Tiba-tiba kaki gue lemes banget tuh, gue kayak mau bersujud aja di situ gitu. Dan itu iya, gue nggak menemukan itu. Langsung merinding banget. Abis itu langsung rajin gereja. Mungkin karena selama pandemi gue nggak pernah ke gereja juga. Ada acara Zoom juga nggak pernah ikut. Ya, sorry. Mungkin itu juga, itu pertimbangannya. Ya dengar suara itu mungkin udah lama banget nggak ada ibadat gitu atau misa itu, dengar itu ajakan itu langsung kaki tuh kayak nggak ada tulangnya. Serius, itu langsung gue mau nangis gitu. Kalau bahasa Jawa tuh berambangi gitu ya. Jadi aduh. Ya udah, aku terus diam aja.
Oke. denger lagunya sampai selesai, ya udah gue narik nafas dalam, terus nunggu aja semuanya selesai dan ya udah. Gue masih merinding nih, gue inget banget. Kapan ya gue bisa merasakan itu? Pengen balik lagi mas, pengen ketemu lagi gak sih, pengen ngerasain Pengen banget sih nggak, karena keinginan itu adalah duka. Jadi jangan pernah punya keinginan baik-baik. Oke. Jadi ya nggak usah expect macam-macam, tapi kalau datang jangan ditolak gitu. Itu kayak takdir sih sebenarnya. Menurut gue ya pengen nanti suatu saat ajak istri dan anak-anak ke sana gitu. Tapi kalau keinginan dipupuk-pupuk terus dan nggak tercapai kan kita akan kecewa. Lebih baik ya let it flow aja, jalan aja. Yerusalem nanti bawa keluarga? Yerusalem nanti bawa keluarga? Enggak, itu kan sendirian. kalau diundang lagi. Kalau diseleksi lagi tuh. Nah, itu sih ya, gue harus bahas sepeda tuh. Gue mau sepedaan di tepi barat atau di tembok ratapan. Gitu. Enggak kan. Ini di Yerusalem ini rangkaian kegiatan dari yang di Roma ini juga? Ya biasanya mereka di beberapa tempat kan. Nah, kalau nggak di Vatikan, di Yerusalem. Oke. Atau dia lagi mencoba di tempat-tempat lain. Di Indonesia dia lagi merencanakan untuk ada kegiatan karena dianggap ini muslim terbesar di dunia dan muslimnya agak berbeda dengan Timur Tengah gitu. Karena kalau di Timur Tengah udah diwakili di Yerusalem. Mungkin di Indonesia akan ada. Entah di Jakarta atau mungkin di Bali bahkan yang sama sekali berbeda kan kultur roots iman dan agamanya kan. Atau kita menyebut agama. Tapi mas, kalau boleh balik lagi sebentar sedikit ke tadi sharing sama teman-teman wartawan dari berbagai negara, itu mereka sharingnya menemukan atau kayak apakah terjadi konflik atau situasi keagamaan yang sama dengan di Indonesia? Apa gimana mas? Kurang lebih sama sih. Faktor penentu yang konflik itu makin parah sebenarnya politisi. Itu nggak di Pakistan, nggak di Myanmar, nggak di Indonesia juga. Mungkin juga di negara-negara lain di Afrika. Itu satu yang mirip-mirip ya. Tapi ada cara mirip juga yang dilakukan, itu sebuah upaya yang mungkin kita menyebutnya simbol doang gitu ya. Salaman antara pemuka agama A dan pemuka agama B yang berbeda itu works ternyata di negara lain, kayak di Pakistan gitu ya, atau di Afrika gitu ya. Imam ketemu dengan pendeta atau pastor, lalu mereka berdialog, ada fotonya di media, itu jadi sarana untuk simbol, tetapi buat masyarakat di bawah itu works, bisa membantu untuk meredakan kalau ada potensi konflik atau ada ketidaksepahaman untuk beberapa hal. Tapi yang faktor umum sih politisi sih emang punya peran untuk membuat konflik. Ya mungkin konfliknya biasa gitu, atau ya konflik ya hidup nggak ada konflik kan juga nggak seru juga loh, nggak ada gairahnya gitu. Tapi konflik kalau ada lalu di engineer atau direkayasa dan dimunculkan sebagai konflik yang besar, itu biasanya peran-peran mereka yang punya kepentingan, dan mereka yang punya kepentingan umumnya adalah politisi. Sedrama di Indonesia nggak sih mas cerita-ceritanya? Nggak terlalu sih. Ya di Jerman nggak terlalu macam. Jerman tantangannya beda banget. Lebih ke bagaimana agama menghadapi realita persoalan yang konkret gitu. Imigran kan banyak masuk di Eropa kan. Lalu bagaimana relevansi agama di anak-anak sekarang. Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar di negara-negara kayak di Jerman gitu ya. Lalu di Prancis juga orang juga nggak terlalu peduli sama agama juga. Itu ada perbedaan antara negara maju, negara berkembang gitu nggak sih untuk melihat si agama itu sendiri? Gue harus riset dulu sih untuk mengetahui. Tapi setidaknya ada kecenderungan negara-negara Eropa yang maju itu persoalannya tidak lagi konflik antar agama dalam konteks seperti Indonesia gitu ya. Soal bagaimana beribadah, tapi lebih ke ini masih relevan nggak sih beribadat dengan cara ini? Peran perempuan dalam keagamaan, entah di Kristen, di Islam itu harusnya diperbesarnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang serius memicu diskusi untuk negara-negara di Eropa. Kalau di Asia kan masih soal izin nggak izin, diskriminasi terhadap minoritas, which is itu juga persoalan juga. Tetapi kita kan nggak ke topik atau persoalan yang lebih maju atau nggak maju, yang berbeda dengan yang Eropa. Eropa lebih peran perempuan, menghadapi imigran, gereja-gereja mulai disatukan karena umatnya udah sepi dan imamnya udah berkurang atau pasturnya udah berkurang. Itu kan persoalan-persoalan baru yang mereka hadapi. Oke.
Aku kira kalau pertemuan itu tuh lebih fokus ke pelatihan jurnalisnya untuk mengcover enggak, sebuah enggak. isu gitu. Enggak, bukan berarti ya? Nah ini kan karena yang diundang kan senior jurnalis ya, editor pun editor senior, bukan pelatihan dalam arti ngetik gimana, menulis, enggak, lebih ke sharing knowledge, lalu kita dapat pemahaman dan dari pemahaman yang dapat itu kita membangun jaringan. Jadi untuk apa ya kalau bahasa kerennya, untuk dunia yang lebih baik. Wes. Itu cita-cita kemerdekaan Indonesia kan? Lemon ya. John Lemon ya, Lemoncello. John Lemon. Ngomongin limoncello, makanan favorit di sana apa nih? Wah, gue kalau pergi ke suatu tempat itu nggak pernah mencoba selain makanan lokal. Dan gue nggak tergoda untuk bawa saus di sini, Sambal. bawa mie dari sini, bawa sambal, nggak pernah tergoda. Karena apa? Gue ngerasa harus beradaptasi. Dan hidup itu suatu perkara adaptasi sih. Jadi kalau lo nggak bisa adapt, ya selesai hidup lo. Nah, saat gue ke tempat-tempat itu ya, gue kadang-kadang nggak tahu ini makanan apa gitu. Tapi gue harus mencoba, karena rasa ini perlu dilatih. Dan gue merasa, nih, kuliner atau makanan, atau cara kita makan, atau bagaimana kita menikmati makanan, itu pengalaman paling kaya untuk indera manusia. Bahkan compare pengalaman seks. Yang intim pun kalah dengan makan. Karena makan itu lebih banyak indera yang bermain gitu ya. Di mulut kita dan sebagainya itu. Dan gue selalu masuk ke sebuah kota dan mencoba makanan lokal. Ya kadang-kadang tergoda untuk makanan internasional ya. Tapi bukan karena ingin, tapi karena udah ada tersedia, ya udahlah kita makan. Tapi kalau gue sendiri pengen, gue pasti mencari makanan yang lokal. Ini pertanyaan. Hah? Riset dulu. Nyari tahu. Kadang-kadang riset, tapi riset di digital itu kadang-kadang menyesatkan. Dan algoritma itu jahat karena dia bisa menyesatkan kita untuk ke tempat makan yang katanya enak, cuman diisi oleh bot-bot itu aja. Iya, gitu. iya, iya. Gue biasanya melakukan dua. Satu cara itu, kedua tanya lokal. Makanya naik sepeda itu kadang-kadang juga ngobrol itu. Resto di sini. Kalau Italia kan terkenal pizza paling top atau pasta itu di mana? Nah, itu Beda nggak sama pertanyaan. buatan orang kita di Beda. sini? Oh beda ya? Beda. Gimana? Pizza yang gue datang itu namanya, namanya itu restoran itu buka 1933 tahunnya. Sampai sekarang masih ada di kota Roma. Namanya Mi Marni. Mi Marni, ntar gue cek namanya. Kurang lebih kayak gitu, Marni. Itu rekomendasi orang Rekomendasi orang lokal, dan gue tanya waktu itu mahasiswa. Kenapa gue tanya mahasiswa? Karena Bisa bahasa biasanya Inggris? mahasiswa Oh, enggak. satu bisa bahasa Inggris. Yang kedua, pasti mahasiswa itu concern soal kos kan? Oh iya betul. Dan dia Iya, pasti iya. juga punya pertimbangan, dan gue orang lokal gitu, oh oke, pasti di daerah rame dan itu, dan gue datang ke tempat pizza itu dan gue tahu, dan ini baru pengalaman pertama, mungkin karena norak dan nggak pernah pergi kemana-mana ya, lihat pizza dimasak di tungku yang gede banget itu, langsung gitu, dan dia masaknya langsung di sini gitu, kayak bikin martabak telur gitu. Gue bayanginnya karena martabak, tapi sekaligus satu meja itu ada 20 gitu, plak. Tuh, kasih saus dan sebagainya, lalu siapa pesan apa. Dan itu agak lama karena emang rame banget waktu itu. Dan pizzanya beda karena dia langsung ditungku, matang, langsung disajikan. Personal. Kalau pizza di kita kan dipotong-potong kayak ini ya, mungkin alasan ekonomis juga kali kan, kita mampunya cuma beli satu anak ke-8 gitu. Kayak kafe gitu kan, kalau nggak dipotong-potong habis tuh satu pan buat dia di Indonesia. Tapi di Italia satu porsi itu satu orang. Dan gue amazed juga, serius nih dimakan? Sebesar apa satu porsinya itu? Ya kayak pizza di Indonesia ukurannya. Oh, oke. Diameternya semana Mediumnya, ya. ukuran medium atau yang large? Ya lah, Oh, yang gede. Orang Eropa tuh doyan makan, jadi ya emang satu pan gitu. Gue pesen satu yang pertama yang paling klasik, yang kedua yang ada variannya gitu ya, untuk nyobain gitu. Karena berempat kan sekaligus, masing-masing beda-beda gitu. Tapi setelah ngobrol sama temanku dia dari Hamburg, yang dari Jerman itu, memberitahu, enggak, kalau di sini makan pizza itu personal. What? Personal? Ya akhirnya pelan-pelan, ya sambil ngobrol. Nah ini pentingnya, mungkin insight yang gue dapat. Kenapa kok makanan porsi gede-gede dan orang mempertimbangkan untuk lunch bareng? Makan selain pengalaman indera gitu ya, ini pengalaman sosial juga. Kita terus ngobrol banyak sebenarnya. Kalau makan cuma sebentar kan ya ngobrol udah selesai gitu. Mirip kayak kalau di angkringan misalnya, kalau di ini. Kita kan makan cuma pesen beberapa tapi ngobrolnya banyak. Nah ini makanannya banyak, ngobrol juga banyak. Jadi nunggu lama 1 jam lebih,
Dan makannya itu kira-kira 1 jam. iya, makannya juga 1 jam lebih karena kita menghabiskan itu kan butuh waktu, Iya, butuh effort, dan ketika effort itu diperlukan, kita ngobrol dengan teman yang di Hamburg, bagaimana pengalaman di sana. Jadi emang kegiatan itu nggak melulu terjadi ketika conference-nya terjadi, tapi di luar conference, ketika kita makan, ketika kita acara jalan ke kota, itu kan sambil ngobrol tuh. Dan mereka nggak, mungkin karena orang Eropa, terutama orang Jerman, itu yang gue kenali dari orang Jerman tuh senang jalan, dan jalannya cepet-cepet. Kayak nggak ada pikiran lain selain jalan itu. Kebetulan Fokus kakinya juga makanya. panjang gitu ya, jadi cepet. Jadi misalnya dari hotel gue tinggal ke Vatikan itu jalan kaki 15 menit. Dan itu kesempatan untuk ngobrol, cerita. Kan kalau jalan kan kita nggak bisa milih mau jalan sama siapa kan. Iya. Kadang-kadang kita lambat ya ketemu siapa, kadang-kadang kita cepet ketemu siapa. Yang sebelahnya kan ya ajak ngobrol aja. Ya bahasa Inggris pletot-pletot, dia juga pletot-pletot, yang penting paham gitu. Komunikasi kan bukan soal grammar, yang penting Iya. pesan lo nyampe, orang yang dapat pesan Nyampe, balikin pesan yang balik, itu sih. Dan gestur bahasa tubuh lebih dominan punya peranan, meskipun dia dari Jerman, mungkin dari Ukraine, dari Nigeria, mungkin bahasa ibunya beda, bahasa Inggrisnya mungkin pas-pasan semua, tapi pakai gestur jadi kebawa. Jadi pizza itu berbeda karena itu personal, kita makannya langsung lihat, sama nggak ada saus-sausan. Kalau di sini kan kita Iya. kalau nggak pakai saus sepiring gitu kan, sampai kurang kadang-kadang gitu dibatasi ya. kan di satu restoran pizza itu, lo pakai sasetan aja, jangan yang pencet. Iya, Kalau iya. yang pencet kan sepiring saus semua tuh. Lo makan pizza tuh makan saus. Nah di sini nggak ada, di sana Saus nggak pakai ada. pizza adanya di sini. Itu bisa. Dan itu gue dapet tempat di mana itu pizza paling otentik. Oke. Ya. Enak mas, gimana rasanya? Awal-awal agak susah menikmatinya karena gue punya bayangan pizza tuh tebel dan membel gitu ya. Ini crispy tapi juicy. Bingung kan? Iya. Crispy tapi juicy. Crispy Crispy bagian karena atasnya. pinggirnya itu kan dipanggang langsung, dan itu masih banyak arang-arang hitamnya itu di tangan kita tuh kotor-kotor gitu. Tapi itu part of bagaimana kita menikmati pizza di Italia, di Roma setidaknya. Nah, juicy-nya karena kan ada tomat, ada saus dan sebagainya, begitu kita kricik gitu bunyinya, langsung meleleh tuh di mulut. Waduh, nih, rasa nih ketumbarnya. Namanya ketumbarnya. Ya, juicy-nya itu karena begitu kayak makan kerupuk tapi di situ dalam ada airnya itu. Nah, itu makanya gue sebut tadi pengalaman makan itu jauh lebih intens dari pengalaman manusia yang lain menurut gue ya. Karena kita punya mengalami hal-hal yang lain. Yang kedua makanan yang lain pasta. Nah, pasta itu juga nggak ada saus, nggak ada apa-apa, ya udah pasta. Tapi gue pilih waktu itu pasta yang ada pakai seafood, jadi pasta seafood gitu ya. Ya kalau orang-orang komentar di Instagram gue nih kayak kue tiao pakai Kayak di seafood abang-abang, gitu, iya. kurang lebih sama. Tapi nggak, rasanya beda. Gimana mas? Kalau pasta di Indonesia gue ngalaminnya sering kali overcooking, jadi kayak lembek banget. Kalau di sana tuh masih kayak kita dapat getasnya gitu, krek gitu. Jadi nggak matang-matang banget, tapi juga nggak mentah gitu. Oke. Tapi ada pengalaman apa ya, mengunyah dan menggigit yang beda. Oke. Kalau di kita kan kayak pasta itu kayak masak mie kan, jadi kayak sampai lodrok gitu, sampai ngembang gitu. Ini enggak. Itu bagian dari biar irit. Oh iya benar. Iya benar. Jadi sekeluarga ada rasanya banyak gitu ya. Nah itu pengalaman gue. Mungkin juga itu pengalaman gue Masta itu ya. Satu lagi yang selalu ada itu makanan dan minuman penutup. Oke. Makanan penutup kan pasti yang manis-manis kan, macam-macam. Nah itu kurang lebih sama lah, ada cake atau ada coklat atau apa. Tapi yang paling gue suka adalah limoncello. ini di Instagramnya diomongin terus limoncello nih. Ya apa ya, gue sebutnya minuman surgawi sih. Itu apa sih? Limoncello itu apa sih? Ya lemon, terus ada kayak alkoholnya gitu. Tapi kita ngerasa itu jadi mengunci semua rasa yang kita makan sebelumnya. Jadi kita pulang dengan kenangan yang manis dan agak melayang gitu. Oh wow. Itu selalu loh, makan siang, makan malam. Ada tawaran kalau mau pakai penutupnya limoncello atau... Ada satu lagi gue lupa namanya, tapi mirip-mirip. Warnanya marun gitu. Apa kemarin namanya lupa gue inget kok, tapi sekarang lupa. Yang gue inget terus limoncello karena mudah disebut. Itu mirip-mirip sama juga, cuma rasanya nggak lemon, kayak anggur gitu. Tapi ada alkoholnya juga yang membuat kita ngerasa habis makan macem-macem, kekunci dengan sesuatu yang manis dan agak melayang sedikit.
Mau coba? Kita bikin bareng-bareng nanti. Nggak bikin mabok, nggak. Lebih kayak ya kayak makan pasta, seafood sauce segala macam rasa masuk tuh. Itu tadi gue sebutin kayak ngunci aja udah. Oke. Tapi Mas kalau dibandingin sama misalnya pizza di Italia sama di Indonesia, pasta di sama di Indonesia, lebih suka yang mana Mas? Gue nggak mau membandingkan karena konteksnya beda ya. Tapi kalau ketika Italia gue sukanya pasta Italia. Oh, oke. Ketika di Indonesia ya kalau nggak ada pasta atau pizza Italia ya gue ya kalau pengen pizza ya pizza adanya aja. Artinya gue ya isinya gini, gue nggak mau mengada-adakan dan nggak mencari-cari ya yang ada di situ ya. Ini kayak bagian berselaras dengan lingkungan di mana lo hidup. Jadi enjoy aja ya. Ya ini bagian kayak supaya ini juga membantu bumi ini juga lebih baik sih kalau kita memaksakan sesuatu. Misalnya gue di Jakarta tapi pengen hidup seperti di Eropa, AC sampai 18 derajat, itu kan merusak bumi. Itu salah satu nggak berselaras dengan alam. Makan itu sebenarnya upaya gue untuk bisa berselaras dengan lingkungan itu. Misalnya nggak di Italia atau di rumah gue pengennya makannya gudeg, itu kan orang ngirim nangkanya ya. Meskipun juga nggak ada juga pasti ya. Tapi itu secara ininya drastis berbeda nih. Kalau di Indonesia adanya ini ya ada ini, kita nggak usah maksain harus makan seperti di Eropa. Karena importnya mahal, biaya untuk dimasaknya juga pasti chefnya khusus, pasti harganya jauh lebih mahal dari pizza-pizzaan yang pakai saus satu piring itu. Berapa harganya di sana? Kalau pizza ukuran satu pan itu sekitar 12 sampai 15 euro. Itu sekitar ya 200-300-an ribu lah satu pan. Ya wajar sih kalau makan di sana kurang lebih 12 sampai 15 euro. Kalau kita mau lebih ya 20 euro. Oke. Enak ya. Kalau temen gue tuh ada yang katanya sampai bawa ngebakar rendang sih di frozenin gitu terus dimasak di sana. Ya, jadi mau hemat ngepres juga kos sih. gitu. Itu alasannya bukan karena mau adaptif, tapi mau lebih hemat juga sih. Ya no problem sih. Soalnya kalau dikonversiin ke rupiah ya berasa sih mahalnya. Berasa banget. Ya kan gue dibayarin semua jadi. Oh gitu. Oh ini. Ini makan siang, makan malam. Ya udahlah ada duitnya mau buat apa sih? Mau oleh-oleh juga nggak perlu. Mau ngapain ya udah buat makan aja sama ngobrol sama teman-teman. Gitu. Kesana selalu pergi sama teman-teman buat makan. Kecuali sepedaan, gue sendiri, yang lain gue selalu bareng-bareng. Karena gue pengen juga kenal mereka kan. Udah acara dikumpulin bareng, kita nggak ketemu. Ya, hampir selalu kalau makan siang, makan malam gue bareng mereka. Meskipun kelompok ya, 15 kan nggak. Yang lunch biasanya bareng-bareng semua, karena kita nyewa satu tempat. Tapi kalau yang dinner bareng-bareng semua. Nah, kalau lunch biasanya per kelompok kecil, gue ber-5 orang. Atau salah satu dinner itu kita bisa mecah-mecah. Jadi kita mau ketemu atau ngobrol dengan teman dari mana gitu, janjian. Kita mau makan malam di mana? Janjian. Jadi nggak sendiri. Udah di sana di acara bareng, nggak bahas sepeda gitu misalnya. Terus acaranya juga sendiri, makannya sendiri kayak yang ngenes banget gitu. Ya banyak bareng ya sih. Dan itu intercultural dialognya justru terjadi. Gue bisa paham kenapa sih orang Eropa itu atau Jerman lah setidaknya, disiplin banget soal waktu gitu. Karena gue ngerasa, ya kalau di cuaca dingin, lo nunggu orang dan dia datang 10 menit atau seperempat jam dari janji, itu menyiksa orang yang nunggu tuh. Bisa beku tuh dia. Kalau di Indonesia kan nggak ada cuaca, lo nunggu 15 menit ada odong-odong atau abang-abang cilok lewat atau makanan lewat gitu, kita bisa sambil fun gitu nunggu. Tapi di Eropa kalau musim dingin lo janjian telat 15 menit sama orang, lo jadi PR lo jadi di sana emang disiplin banget. Nah itu paham ketika kita ngobrol gitu. Dan di luar agenda yang resmi pun, misalnya kita janji, kita nanti lunch ya, atau nanti kita dinner ya, kumpul di lobby jam 6.30. Tank 6.30 udah pada datang semua. Kalau di sini 16.30 berarti ya 17.30. Dan itu setelah itu ya udah jalan aja, ada yang ketinggalan ya udah gitu. Cool itu ya udah, itu mungkin bagian dari dia nggak mau ikut, tapi padahal telat. Ada salah satu yang telat 5 menit akhirnya nyusul juga karena dekat. Ya udah itu bagian yang kultur yang gue pelajari. Dan pertemuan-pertemuan kayak gitu di luar kelas banyak kekayaan yang gue dapat. Mas ini sempat explore kemana aja Mas? Dengar-dengar dapat free access atau semacam itu ya di Vatikan. Ya ada satu tempat yang unik sih, namanya Camposanto. Itu wilayah di Italia, tapi bersebelahan sama Vatikan. Jadi
tempat di mana pemimpin-pemimpin Jerman itu kalau mau ketemu Paus atau ke Roma atau ke Italia itu tinggal di situ. Di situ ada makam kayak apa, pendahulu-pendahulu dulu. Di situ itu ada kapel yang sangat bersejarah. Kapel di Camposanto itu tempat lukisan Pieta. Jadi jenazah Yesus diturunkan dari salib lalu mau dimakamkan, itu dipangku sama Ibu Maria kan, sebagai sosok patung Pieta yang dibuat oleh Michelangelo atau Raphael, itu sangat terkenal itu. Ini gambarnya beda sama sekali. Itu gambarnya itu diperebutkan antara 2 orang. Nah, sosok itu nggak pernah muncul di tempat yang diketahui publik. Ini gue tahu itu. Oh, ini ada cerita ini, dan itu lukisannya sangat terkenal. Lalu yang kedua, gue ke tempat itu kayak kapel gitu ya, gereja kecil. Di mana di situ lukisan pertama Yesus itu dibuat. Itu lukisan tertua yang pernah ada di dunia kekristenan lah. Itu abad ke-4 di situ, ditaruh di kapel itu. Kita lihat, dan hanya orang-orang tertentu yang punya akses itu, karena kita punya agenda ini. Pengunjung umum nggak bisa lihat langsung karena ada batas gitu. Kita deket banget itu melihat itu. Itu kemewahan yang gue dapat karena kunjungan ini. Lalu ada satu tempat di mana, satu gereja di mana Michelangelo punya ide untuk membuat basilika. Itu ada satu gereja sangat tua yang jadi role model juga untuk bikin Hagia Sophia yang ada di Turki. Sekarang jadi museum atau masjid itu ya. Itu strukturnya secara arsitektur, saya bukan arsitek, tapi arsitek atau orang-orang sipil pasti akan kagum dengan bangunan itu. Itu bangunan abad pertama, dan itu jadi kayak apa ya, kayak inspirasi buat pembangunan dan pembuatan basilika dan gereja-gereja besar atau bangunan-bangunan keagamaan yang besar. Itu melihat itu dan diceritai langsung oleh pelaku sejarah dan peneliti. Pelaku sejarah itu dalam arti mereka menggeluti sejarah itu. Dan kalau wisatawan, karena gue masuknya bukan sebagai wisatawan, itu nggak bakal dapet itu. Karena ya ini mungkin wisatawan nggak terlalu tertarik, tapi orang punya intensi khusus ini meaning banget. Kalau wisatawan kan datang ya ke basilika, foto-foto, itu yang gue lakukan hari pertama sebenarnya. Tetap menjadi wisatawan dulu. Ya, foto lomba. Habis ketemu Paus yang itu. Ya, itu sebelum. Itu hari sebelum. pertama mau antigen kan. Udah mendarat di Roma, ternyata Roma begini banget ya. Lompat itu sebelum antigen. Tapi beberapa tempat, ada satu tempat juga gereja yang tempat pertama dialog antar agama terjadi. Itu gerejanya kosong sekarang dan sedang dalam pemugaran. Dan itu sepi banget dari kunjungan wisatawan dan nggak ada. Dan itu ajaib, kita di tengah kota Roma yang hiruk pikuk ada tempat yang hening, sepi. Dan itu kayak gue datang di situ tuh merasa gue harus ya hening gitu. Pokoknya pengalamannya, makanya gue susah mengatakan itu kayak pengalaman. Iya, dalam gue hening banget tempatnya dingin, sejuk dalam sebuah tempat gitu. Ada gereja juga lagi direnovasi, sepi gitu, belum jadi, mungkin nggak akan jadi tempat tujuan wisata juga karena itu bagian dari historis yang mau dijaga sih. Kalau jadi wisata mungkin jadi akan rame, nggak ngerawat juga sih bangunan sama situs-situs ikon-ikon gambar-gambarnya. Ada pengalaman spiritual apa lagi Mas di sana? Apa yang ya itu aja, saya ketemu Paus, Ya, kaki gue kayak nggak ada tulangnya. Kayak pengen sujud aja langsung. Iya, itu yang paling kenceng sih. Yang lain sih ya pas bersepeda sih, kan sepeda kan akhirnya nyasar kan. Itu pengalaman spiritual gue buat gue. Jangan pernah takut nyasar sih, karena sebenar-benarnya perjalanan itu ya nyasar itu bagian dari perjalanan. Gue sering nggak pakai GPS karena gue ingin melatih ingatan dan menyelusuri tanpa sibuk melihat gitu, tapi gue lupa. Itu bagian itu ya, itu punya bagian dari pengalaman spiritual. Kalau kita tersesat itu kan kita nggak bisa mengandalkan apa-apa selain kebaikan orang. Itu kan pengalaman spiritual tuh. Tanya ke orang dan sebagainya. Itu
bagian dari itu sih. Kalau nanya sama orang lokal tuh pakai bahasa Ya sananya? pakai bahasa Inggris. Oh, oke, Kalau oke. kita tahu bahasa lokalnya dikit-dikit ya buat pembuka aja. Tapi kalau enggak ya udah. Oke. Ya udah nyasar lebih jauh lagi nggak apa-apa. Oh, oke. Di Indonesia, oke, karantina ya? Karantina 5 hari. 5 hari. Harusnya nggak 5 hari. Ya 5 hari memang. Oh, 5 hari Pas gue pulang memang aturannya masih 5 hari. Dan orang-orang yang ikut dalam rombongan gue itu 15 wartawan, 5 hari di tempat lo gitu. Di Pakistan nggak ada karantina. Di Myanmar ada karena dia harus ke Bangkok kan. Oke. Dia dia karantina di Bangkok 5 hari kalau nggak salah juga. Di Jerman, di Prancis, di Ukraine, di Nigeria kayaknya nggak ada karantina. Di Indonesia ada karantina. Sementara teman-teman udah share foto sudah sama anjingnya, sama kucingnya, sama kopinya di rumah, gue masih Sendiri aja. foto ini gue 5 hari karantina digilangin tangan gue gitu. Story-nya tiap hari penuh sama makanan, sharing makanan. Karena nggak ada kegembiraan lain. Selain orang ngetuk dan ngasih tahu ada makanan, gue nggak berkomunikasi dengan siapapun di sebuah ruangan yang kecil banget. Untung seberangnya view-nya kolam renang gitu. Tapi nggak ada yang orang berenang juga. Ekspektasi gue Pandangan besok ada mati yang gitu berenang ya. gitu. Ternyata nggak ada juga. Ya kegembiraannya ya udahlah makanan itu. Ya itu latihan jadi influencer untuk kuliner kali ya. Blogger food ya abis ini. Food blogger. Enggak, tapi ya itulah ya karantina yang paling menggembirakan ya ada orang ngetok. Meskipun kita nggak ketemu kan. Habis ngetok dia pergi gitu. Merindukan interaksi sosial. Iya, gue cuma terkoneksi dengan pintu hotel, kamar hotel, pintunya itu di situ ada meja, di situ ditaruh makanan. Kalau jam makan pagi itu jam 7, makan siang jam setengah 1, makan malam jam 7 malam. Kalau gue naruh laundry, mereka akan ambil terus didatengin lagi. Cuma nggak pernah ketemu orangnya siapa nih yang nganter gitu. Begitu datang terus dia ting, terus gue ngelongok, Oke. ada 2 penjaga kanan dan kiri. Jadi lo kalau keluar pasti ketangkep lo. Ya ketat sih ya, ya mungkin bagus juga artinya pemerintah punya concern yang serius untuk itu, meskipun harus bayar ya karena di tempat private ya di hotel karantinanya 5 hari. Kalau karantina tuh ada pengecekan kesehatan nggak sih? Ada sebelum datang di bandara itu Selama kan di karantina. Oh dari itu itu dulu. PCR harus negatif, lalu kalau negatif bisa dikarantina di mana tempat saya akan sebelum berangkat ke luar negeri itu udah harus punya konfirmasi kita akan karantina di mana. Itu yang tadi gue mungkin belum jelasin. Lalu setelah di waktu itu hari keempat, gue harus PCR untuk memastikan besok bisa pulang nggak. Nah pas hari PCR itu, pemerintah umumkan 3 hari cuman karantina. Rasanya itu kayak Udah lewat 5 lagi. nyesek. Ini tulang nggak patah kayak di Vatikan sini. Rasanya tulang kayak kencang banget sialan. Tapi ya udahlah, ya namanya aturan kan pasti ada pertimbangannya. Ya udah, gua terima dengan agak bahasa Jawa itu gondok gitu ya. Sebel banget gitu. Tapi ya udahlah, tinggal semalam lagi, besok tunggu saatnya tiba untuk pulang gitu, untuk menyelesaikan karantina hari kelima. Oke, sempat bikin artikel juga ya waktu selama masa karantina itu. Ya aktivitasnya menjadi sangat efektif ternyata sebenarnya kalau kita di karantina itu. Oh gitu. Ada waktu cuma buat kita doang kan? Iya. Lo bisa melakukan. Gue tuh Zoom meeting banyak banget itu bisa semua tuh. Makanya sorry tim yang gue ajak Zoom meeting itu pada komplain ini malam masih Zoom meeting segala macam. Ini kayak nggak ada kerjaan. Emang nggak ada kerjaan gue di karantina ngapain sampai jam 9 jam 10 malam gitu. Oh, iya, Baru bisa tidur jam 11 jam 12 gitu kan. Ya nulis artikel, lalu ngajar juga, bimbingan untuk anak-anak skripsi. Berarti ini selama ke Roma capek dong ya kuliahnya? Enggak, gue tetap kuliah. Oh iya? Di sana sambil ngajar itu? Perbedaan waktunya? 5 jam, gue bangun tengah malam. Karena itu waktu itu, Wow. karena gue ngerasa kesulitan terbesar bagi dosen selain ngoreksi ujian tuh cari KP. Betul Kelas sih. pengganti. Bener sih. Susah banget, ya udah. Betul. Ya akhirnya, tapi gue punya asisten dosen 2 kan. Jadi gue buka, gue kasih pengantar untuk kuliah. Karena di sini jam 1 dini hari, saya mau istirahat. Saya akan serahkan kepada asisten dosen untuk ngajar, dan waktu itu di-handle dengan baik untuk mengajar. Dan untuk yang kelas kedua udah agak pagi, gue udah tidur 3 jam terus bangun bisa ngajar. Terus harus PCR, ya udah gue serahkan ke tim untuk bikin breakout room untuk kerja diskusi kelompok untuk materi yang akan gue ajarkan di minggu depannya dan hari ini. Tidurnya termasuk kurang juga berarti ya?
selama di sana tuh? Agak kurang pas ngajar aja, tapi yang lain cukup. Ya udahlah, itu bagian dari konsekuensi tanggung jawab lah. Ya udah, mau jadi dosen kalau nggak mau ngajar ya nggak layak jadi dosen dong. Iya, kelar karantina juga langsung ngajar ya tadi? Iya, tadi langsung. Jadi hari ini tuh hari pertama melaksanakan aktivitas setelah karantina, guys. Iya, Masih ini benar. kan? Iya. Kemarin siang udah balik, tapi kan banyak waktu di rumah kan. Langsung padat ketemu semua anak, kegiatan, ketemu. hebat. Kompas-kompas. Wih. Udah Enggak lah, ketemu ini anak lebih. istri di rumah? Udah lah, Udah? dari kemarin siang kan udah ketemu, udah iya. main-main, udah cerita-cerita sana sini. Oke, kalau Pengen gitu. segera kembali ke luar negeri lagi nggak, Mas? Eh, Dengan pengalaman ya, ordinary di sana. gue nggak pernah punya keinginan Oh, gitu ya. jadi Ya kalaupun ada, tapi nggak pengen-pengen banget. Ya kalau datang ya gue terima, kalau nggak datang nggak gue cari-cari gitu. Opportunity-nya selalu ada gitu ya. Keren. Ya nggak tahu ya. Datang sendiri gitu. Ya tadi gue sebut takdir ya. Ya tuh, gue nggak mengupayakan banget, dan gue juga nggak nolak-nolak banget gitu, nggak ngerasa sok enggak. Juga kalau minta-minta dong, enggak. Jadi biasa aja gitu. Iya. Datang kita terima, kalau nggak datang ya bukan jodoh atau bukan takdir yang harus saya terima gitu. Ya fine, itu membuat hidup menjadi lebih ringan. Nanti ekspektasi nggak terlalu tinggi, dan beban hidup terbesar itu kan ketinggian ekspektasi. Sementara realisasinya jauh dari apa yang diharapkan. Oke. Apa tuh? Oh, nanti ada kutipan ya. Iya, dikuat dikit gitu. Enggak lah, jangan dibuat kayak gitu. Oke, nah itu dia sahabatkompas.com. Terima kasih Mas Inu Ya. atas waktunya udah sharing Iya, sama 1 jam sahabat lebih. Kompas. Oh iya, nggak berasa ya? Oh udah 1 jam ya? Nggak berasa. Dan itu dia bagaimana pengalaman Mas Inu pergi ke Eropa selama di masa pandemi ini. Dan semoga juga menjadi informasi yang berguna bagi sahabatkompas.com untuk perbekalan nanti kalau mau keluar negeri gitu ya. Ya. Dan sebuah quote untuk menutup acara ini, hidup dinikmati aja, nggak usah dibawa pusing. Betul. Ya kalau harus pusing dia pusing Aduh, juga. harus pusing pusingin juga. Nggak jadi quote-nya guys, nggak jadi quote-nya. Nggak, artinya ya berselaraslah dengan apa yang sedang ada di iya. sekitarmu. Kalau saat itu meminta kamu harus pusing ya pusing lah. Oke. Tapi kalau nggak harus pusing, ngapain harus pusing-pusing? Gitu. Oke, baik. Ya, jadi berselaras itu. Iya. Kita harus sesuatu menjadi yang manusia yang harus- adaptif ya dengan keadaan Ya, apapun boleh lah sebenarnya. kalau mau diambil kutipan. Yang penting ada buat penutup maksudnya. Oh iya, itu mau buat penutup. Iya. Penutupnya kalau ada manfaatnya silahkan diambil, kalau nggak ada manfaatnya jangan bilang siapa-siapa. Gitu. Itu dia, dicatat ya guys. Oke, terima kasih sahabat kompas.com. Sampai Oke. jumpa di acara-acara lainnya. Ya, yang nggak ada programnya namanya. Nggak ada namanya. Oke, dadah.